Ya, pembahasan berikutnya babu sujud sahwi. Ya, bab tentang sujud sahwi. Baik. Di dalam bab ini kita fokuskan pada 22 pembahasan. Yang pertama definisi sujud sahwi. Ya. Ada dua kata di sini sujud. Sujud sudah kita terangkan. As-sahwi artinya lupa. Sujud disandarkan kepada sahwi. Ini penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Artinya bahwa sujud ini dilakukan karena sebab ada kelupaan. Karena sebab adanya apa? Kelupaan. Iya. Baik. Sujud sahwi hukumnya adalah wajib. Dan ini pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Ini pendapat yang dipegang oleh orang-orang Hanafiyah dan yang paling kuat di mazhab Hambaliyah. Adapun pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah dalam salah satu riwayat, sujud sahwi hukumnya sunnah saja. Hukumnya sunnah. Tapi yang benarnya hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Sebab Nabi SAW memberikan konteks perintah di dalamnya. Iya. Memberikan apa? Konteks perintah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarum mithlukum. Ansa kama tansawun." Sungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa seperti kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau saya lupa kata Nabi, maka ingatkanlah aku. Kemudian Nabi menegaskan, "Wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab." Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, hendaknya dia tahari memilih yang benar. Falyutimma alaihi, dan dia sempurnakan di atas pilihannya. Wal yusallim, kemudian dia hendaknya salat. Hendaknya salam. Thumma yasjud sajadatain, kemudian hendaknya dia sujud 2 kali sujud. Ini ikut dalam perintah. Dan asal dalam perintah menunjukkan mana apa? Mana wajib. Karena itu yang benarnya bahwa sujud sahwi hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Baik. Iya. Pembahasan yang kedua, bentuk-bentuk sujud sahwi. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan secara global di sini sujud sahwi ada 3 bentuk. Kata beliau, "Was-sahwu ala thalathati adrub." Sujud sahwi itu ada 3 bentuk. Ya, secara global memang kelupaan itu ada 3 sebab. Dia lupa karena lupa adanya tambahan, lupa dalam bentuk mengurangi, dan lupa dalam bentuk apa? Dalam bentuk keraguan. Ya. Dan ini 3 jenis kelupaan dalam sholat tidak keluar dari 3 hal ini. Apakah karena dia lupa dalam bentuk melebihkan, lupa atau dalam bentuk kekurangan, atau lupa dalam bentuk apa? Keraguan. Jadi hanya 3 bentuk saja. Baik. 3 bentuk ini yang akan dirinci oleh Ibnu Qudamah satu persatu. Beliau akan memulai kelupaan dalam bentuk tambahan. Ini yang di pembahasan kita yang ketiga. Kelupaan berupa penambahan. Kata Ibnu Qudamah, ahaduhuma, bisa dibaca ahadihima, ziyadatu fi'lin min jinsihi. Tambahan sebuah perbuatan min jinsi salat, dari jenis salat. Iya. Tambahan perbuatan dari jenis apa? Dari jenis salat. Jadi Ibnu Qudamah syaratkan di sini 2 hal pada tambahan. Tambahan yang pertama dalam bentuk perbuatan. Ya, kalau tambahannya dalam bentuk ucapan, itu tidak harus sujud apa? Sujud sahwi. Ya, misalnya ada orang dia sholat, dia dibacaan ruku, ya, harusnya dia baca Subhana Rabbiyal Azim, tapi dia membaca Subhana Rabbi apa? A'la. Di sini dia menambah. Ya. Tapi dalam bentuk ucapan, dia sujud sahwi atau tidak? Jawabannya tidak. Karena Ibnu Qudamah mensyaratkan tambahan dalam bentuk apa? Perbuatan saja. Dan memang sujud sahwi itu hanya ada nasnya dalam tambahan perbuatan. Tidak ada dalam tambahan ucapan. Ini yang pertama. Kemudian Ibnu Qudamah mensyaratkan tambahan itu harus dari jenis sholat itu. Ya. Sholat, ruku, sujud,
i'tidal. Ya. Jadi dari perbuatan salat. Jelas ya? Adapun kalau dari luar jenis salat seperti berjalan, ya, dia garuk kepalanya misalnya, ya. Dia kasih lato-lato ininya. Jari jemarinya. Ya. Baik ya. Atau dia perbaiki sarungnya, ya. Atau dia rapikan bajunya. Ya, ini semuanya tambahan perbuatan tapi di luar jenis apa? Di luar jenis salat. Ya, kalau tambahan perbuatan di luar jenis salat tidak ada sujud sahwi. Hanya saja ada konsekuensinya ya. Dikatakan tidak ada sujud sahwinya tapi bisa membatalkan salat. Dan akan datang nanti syaratnya kapan dia membatalkan salat akan disebut oleh Ibnu Qudamah, akan datang. Baik, secara global saya ingin tekankan dulu di sini bahwa penambahan yang ada sujud sahwi disyaratkan oleh Ibnu Qudamah dua syarat. Yang pertama pada perbuatan dan yang kedua pada jenis apa? Pada jenis salat. Iya. Pada jenis salat. Kata beliau karakaatin waruknin. Seperti dia meninggalkan satu rakaat atau seperti dia menambah satu rakaat atau dia menambah satu rukun. Dia menambah duduk kah, menambah sujud kah, menambah berdiri kah atau yang semisal dengan itu. Jelas ya? Itu menambah namanya. Iya. Seorang harusnya sudah duduk tasyahud terakhir. Kemudian dia berdiri. Setelah berdiri tangannya di atas tangan kanan di atas tangan kiri sudah siap membaca Al-Fatihah, ditegur oleh makmum. Subhanallah. Ya, akhirnya dia ingat bahwa ini rupanya dia sudah menambah rakaat keberapa? Kelima. Dia wajib untuk kembali. Maka di sini dia menambah apa? Menambah berdiri namanya. Menambah apa? Berdiri. Seorang sudah sujud 2 kali. Ya. Harusnya dia langsung apa? Berdiri. Tapi ini tidak. Dia duduk lagi. Ya. Setelah duduk dia sujud lagi. Berarti dia menambah 2 di sini. Menambah duduk dan menambah apa? Menambah sujud. Jelas sampai sini? Nah, ini bentuk-bentuk tambahannya. Baik. Apa hukumnya kalau dia menambah? Ibnu Qudamah terangkan. Ya. Kata beliau, fatabtulus salatu bi'amdihi. Salat menjadi batal kalau sengaja. Wa yasjudu li sahwihi, dan dia sujud sahwi kalau lupa. Ya, kalau sengaja ya batal salatnya. Karena Rasulullah bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalannya tertolak. Itu lafaz Muslim ya, walaupun haditsnya asalnya di riwayat Bukhari Muslim. Iya. Itu kalau sengaja. Tapi kalau dia lupa, kata Ibnu Qudamah, yasjudu li sahwihi, dia sujud. Yaitu sujud 2 kali sujud ya, karena sujud sahwi berapa kali? Ya, 2 kali. Sujud sahwi itu. Dan insyaallah taala ya akan datang nanti hadits-hadits yang menerangkannya. Baik. Dan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Idza zada ar-rajulu aw naqasa falyasjud sajadataini." Apabila seorang lelaki menambah dalam salatnya atau mengurangi, hendaknya dia sujud 2 kali sujud. Ya. Dan di dalam hadis ini ditegaskan bahwa sujud sahwi berapa kali sujud? 2 kali sujud. Baik. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa siapa yang menambah atau lupa, maka dia melakukan sujud sahwi. Ya, dia menambah atau mengurangi karena lupa, maka dia sujud sahwi. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah memberikan pembahasan berikutnya. Ini sudah kita terangkan ya, ketentuan seputar penambahan berupa jenis salat. Kemudian kewajiban orang yang mengetahui bahwa dirinya berada pada rakaat tambahan. Kata Ibnu Qudamah, "Wa in alima wa huwa fi rakaatiz zaidah jalasa fil hal." Iya. Kalau dia mengetahui bahwa dia berada di rakaat tambahan, maka pada saat itu juga harus segera dia duduk. Ya, sekarang imam dia berdiri, sudah rakaat kelima. Ya. Ditegur oleh makmum, subhanallah. Ya. Dia tahu bahwa dirinya, ditegur, berarti saya sudah rakaat kelima ini. Dia tahu ya, setelah ditegur. Ya. Tapi imamnya bilang, wah sudah terlanjur,
lanjutkan aja. Ya, dia sengaja. Ya. Jelas ya? Dan kadang waliyadzubillah mungkin datangi oleh syaitan. Ya. Wah ini makmum mau benar sendiri saja. Ya. Sudah, saya lanjut saja. Ya, kalau dia tahu bahwa dirinya di rakaat kelima dia tahu, tetap dia lanjutkan, ini batal sholatnya. Sebab itu artinya dia sengaja apa? Sengaja menambah. Makanya begitu dia tahu, langsung segera duduk. Segera duduk. Kalau terjadi misalnya si imam sudah berdiri ke rakaat kelima, makmumnya sudah menegur, subhanallah. Tapi imamnya nggak paham. Ya saya salah, saya di mana? Ya. Imamnya merasa baru rakaat keberapa? Keempat. Ditegur lagi subhanallah. Imamnya nggak ngerti. Ya. Dia lanjutkan sholatnya. Apa yang dilakukan oleh makmum? Dia ikut bersama imam atau tunggu duduk? Ya. Kalau makmumnya ikut berdiri bersama imam melanjutkan, maka ini artinya dia membatalkan sholatnya. Dia sengaja menambah. Jelas ya? Karena itu kewajiban makmum yang tahu bahwa imam menambah, kewajibannya adalah dia duduk menunggu imam. Begitu imam duduk, biarkan imamnya selesaikan rakaatnya. Ya. Jelas kan ya? Begitu dia duduk tasyahud, nah, kita juga ikut tasyahud bersama imam. Begitu dia salam, kita ikut salam bersama apa? Imam. Ini harusnya dikerjakan ya. Jangan sekali-sekali dia ikut bersama imam dalam tambahan, sedangkan dia tahu. Kalau dia tahu itu akan membatalkan sholatnya. Baik, berikutnya. Pembahasan berikutnya tentang orang yang mengucapkan salam padahal belum menyempurnakan salat. Ya, kata Ibnu Qudamah wa in sallama an naqsin fi salatihi. Kalau dia salam padahal masih kurang, ya. Ini masih dalam pembahasan tambahan ya. Karena kalau dia salam harusnya 4 rakaat. Baru 2 rakaat dia sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Berarti di sini dia menambah salam kan? Menambah salam namanya. Iya. Jadi kalau dia kurang salam, Ibnu Qudamah haruskan bagaimana? Kata beliau, ata bima baqiya alaihi minha summa sajad. Kewajibannya adalah dia datangkan kewajiban rakaat yang kurang, kemudian dia sujud. Kemudian dia apa? Dia sujud. Dan ini berdasarkan ya, hadits tentang kisah Dzul Yadain. Ya, tentang kisah siapa? Dzul Yadain. Karena waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ya. Sholat di siang hari. Ya. Beliau sholat baru 2 rakaat. Nabi sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Nabi, ya, begitu beliau bersandar, para sahabat yang lain diam. Datang Dzul Yadain. Berkata, ya Rasulullah. Ya. Hal zidat bis salah atau nuqsat? Apakah salat ini sudah bertambah atau dia berkurang? Nabi dia berkata, ya Rasulullah, hal nuqsat bis salah? Apakah salat sudah berkurang? Atau nasita? Atau engkau lupa? Maka Nabi berkata, salatnya tidak berkurang dan saya tidak lupa. Jadi Nabi meyakini bahwa dirinya apa? Sudah salat 4 rakaat. Ya. Karena Nabi berbeda pendapat dengan Dzul Yadain, Nabi mempertanyakannya kepada sahabat yang lain. Nabi tanya, apakah benar seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Para sahabat berkata, benar ya Rasulullah, engkau baru sholat 2 rakaat. Ya. Maka Nabi pun segera berdiri, menambah 2 rakaat. Ya. Kemudian setelah itu salam. Setelah salam beliau sujud sahwi 2 kali. Setelah sujud sahwi beliau salam lagi. Ya. Di dalam kisah ini penegasannya, bahwa kalau keadaannya seperti ini, salam sebelum lengkap, maka itu artinya menambah salam. Maka ini bentuk tambahan. Dan kaidah umumnya pada seluruh tambahan, apa saja kelupaan yang bentuknya tambahan, maka sujud sahwinya letaknya setelah salam. Sujud sahwinya letaknya kapan? Setelah salam. Jadi salam dulu, setelah salam baru sujud sahwi. Setelah sujud sahwi, ya salam lagi. Jelas ya? Baik. Ya. Dan kalau dia salam lagi, tidak perlu tasyahud ya. Akan kita terangkan nanti pada tempatnya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, ketentuan seputar penambahan berupa selain jenis sholat. Ini akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah.
Kata beliau, walau fa'ala ma laysa min jinsi shalah lastawa amduhu wa sahwuhu. Ya. Kata beliau, kalau dia mengerjakan sesuatu yang bukan dari jenis salat, ya, maka sama hukumnya antara sengaja dengan tidak sengaja, antara sengaja dan apa? Dan lupa, sama hukumnya. Baik. Dari selain jenis salat, sudah kita beri contoh tadi ya, dia berjalan, ya, dia gosok-gosok antara kakinya misalnya, dia garuk, ya, dikipas-kipas tangannya karena panas misalnya, ya. Baik. Jadi sama hukumnya kalau dari selain jenis salat. Bagaimana hukumnya? Ibnu Qudamah terangkan. Fa in kana katsiran abtalaha. Kalau gerakannya, tambahannya banyak, itu membatalkan salatnya. Ya, sebab itu bukan orang salat lagi namanya. Ya, jelas ya? Wa in kana yasiran, kalau dia sedikit, ka fi'lin Nabi fi hamlihi Umamah, sebagaimana Nabi menyandang Umamah. Ya, dan ini cucu perempuan beliau disandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, beliau gendong Umamah bintu Abil As. Jelas ya? Dan beliau dalam keadaan salat. Ini gerakan sedikit, tidak ada masalah. Ya, tidak banyak. Demikian pula kata Ibnu Qudamah wa fathihil baba li Aisyah. Dan demikian pula Nabi pernah membukakan pintu untuk Aisyah. Ya, ini disebutkan ada hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi. Ya. Hanya saja Abu Hatim berkata dia adalah hadis mungkar. Nah, ya saya nggak tahu ya apa bentuk mungkarnya di sini. Apakah dari sisi sanadnya atau dari sisi tafarrudnya? Ini perlu diperiksa kembali ya. Baik, hanya saja kalau gerakan-gerakan Nabi dalam salat itu banyak. Beliau pernah salat di atas apa? Mimbar. Ya. Naik turun ini gerakan ya. Beliau pernah berlomba bersama anjing hitam yang mau lewat di depannya. Beliau berlomba untuk maju ke depan supaya anjing hitam lewat di mana? Di belakang. Iya. Ini gerakan. Jelas sampai sini? Jadi kalau gerakannya sedikit, itu tidak ada masalah. Sedikitnya berapa ukurannya? Sebagian ahli fikih berkata 3 ukurannya. Dan ini tidak ada dalilnya 3. Ya. Sedikit itu maksudnya adalah gerakan yang tidak terlalu banyak dia lakukan. Kemudian gerakannya tidak sambung menyambung. Iya. Tidak sambung menyambung. Kalau sambung menyambung banyak, ini banyak ya. Membatalkan. Karena itu saya sering ingatkan. Ya, tentang berjalan ke sutrah. Bagi siapa yang memandang wajib berjalan. Ya, dia tidak boleh berjalan dari belakang, dia berjalan ke depan. Ya, itu bukan orang sholat lagi namanya. Orang berjalan. Jelas ya? Kalau jalannya sedikit, gerakan 1 langkah. Ya, diperlukan. Itu tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi sini dianggap batal oleh siapa? Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan Ibnu Qudamah di sini hanya mensyaratkan banyak sedikitnya saja. Dan sebenarnya ada syarat yang lain. Ya, syarat batalnya disyaratkan gerakan itu batal. Yang selain dari jenis sholat akan membatalkan sholat. Yang pertama syaratnya kalau dia banyak. Syarat yang kedua, apabila gerakan tersebut tanpa ada keperluan. Iya. Kalau darurat tidak ada masalah. Seperti gerakan dia rapatkan shaf. Ya, shafnya sudah bergerak. Dia rapatkan lagi, bergerak, rapatkan lagi. Ini adalah hal yang diperintah dalam sholat. Gerakan yang seperti ini tidak ada masalah. Iya. Adalah hal yang apa? Hal yang dia diberikan keringanan. Seperti ada orang yang lewat di depannya, dia tahan. Ada lagi yang mau lewat, dia tahan lagi. Ada yang mau lewat, dia tahan lagi. 10 orang mau lewat, semuanya dia tahan. Ya. Ini tidak membatalkan sholat. Sebab ini gerakan karena apa? Karena keperluan. Jelas ya? Ya, tapi kalau gerakan tidak karena keperluan, ini dilihat antara sengaja dengan tidak sengajanya. Kalau dia sengaja, ini membatalkan sholat. Ada sebagian orang kadang dia punya kebiasaan ya. Tertentu ada yang kebiasaan garuk-garuk kepala, ada yang kebiasaan pegang-pegang hidung, ya. Macam-macam kebiasaannya. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Maka yang seperti ini harus diukur bahwa dalam salat ingat, inna fis salati apa? La syughla. Salat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Harus diperhatikan. Baik. Selesai sudah ya.
kita di pembahasan tentang bentuk yang pertama dari kelupaan, yaitu kelupaan dalam berbentuk apa? Tambahan. Sekarang yang kedua, ya kelupaan dalam bentuk apa? Pengurangan. Dan ini pembahasan yang ke-8, kelupaan berupa pengurangan. Kata Ibnu Qudamah, ad-darbu tsani an-naqs. Ya, bentuk yang kedua kata Ibnu Qudamah adalah mengurangi. Ya, bentuk yang kedua adalah apa? Mengurangi. Nah, mengurangi yang dimaksud di sini mengurangi rukun atau mengurangi apa? Kewajiban. Sebab kalau mengurangi sunnah ini tidak dipermasalahkan, tidak wajib sujud sahwi. Iya. Mengurangi rukun ada beberapa bentuknya. Yang pertama, kalau dia mengurangi rukun, dia tidak takbiratul ihram. Nah, kalau dia tidak takbiratul ihram, ini pasti batal salatnya. Sebab takbiratul ihram adalah apa? Pembuka salat. Iya. Jelas ya? Salatnya belum mulai kalau dia belum takbiratul ihram. Nah, baik. Karena itu kalau misalnya ada orang yang masbuk, dia dapati imam salat, dia langsung ikut ruku belum takbiratul ihram, maka ini harus dia berdiri lagi. Dia takbiratul ihram dulu, kemudian dia ikut lagi dari baru bersama imam. Kalau imamnya ternyata sudah sujud, dia ikut mulai dari sujud. Jelas ya? Baik. Kalau yang ditinggalkan itu selain daripada takbiratul ihram, nah di sini dilihat. Kalau dia tinggalkan sengaja, dia kurangi sengaja, ya, maka itu batal sholatnya. Tapi kalau dia kurangi dalam keadaan tidak sengaja, ya, ini yang akan dirinci di sini oleh Ibnu Qudamah, rahimahullahu taala. Ya, akan dirinci keadaannya. Baik. Ya. Demikian pula kalau meninggalkan yang wajib. Kalau dia tinggalkan yang wajib sengaja batal sholatnya. Tapi kalau dia tinggalkan tidak sengaja, ini dia lakukan sujud sahwi. Dan bentuk dia kurangi kewajiban, ini juga akan disebutkan bentuk-bentuknya di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Ya hanya saja saya akan sebelum saya baca di sini Ibnu Qudamah merinci, baik, akan memberi contoh pada dua-duanya ya, yang meninggalkan kewajiban dan meninggalkan apa? Meninggalkan yang rukun. Kita baca satu persatu pembahasannya. Iya. Pembahasan yang ke-9, ketentuan seputar pengurangan kewajiban salat. Kata beliau an-naqs, pertama pengurangan ya, kanisyani wajibin, seperti dia meninggalkan kewajiban. Dia meninggalkan apa? Kewajiban. Ya. Bagaimana kalau dia meninggalkan kewajiban? Ya. Dia lupa tasyahud awal. Lupa takbir perpindahan. Misalnya. Lupa dia baca dzikir. Lupa dia baca duduk tasyahudnya. Ya, kalau dia lupa seperti ini diterangkan di dalam hadits Abdullah bin Buhaina, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Abdullah bin Buhaina, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini min ba'di shalawat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami 2 rakaat pada sebagian salat. Tsumma qama, kemudian beliau berdiri. Falam yajlis, dan beliau tidak duduk. Faqama an-nasu ma'ahu, kemudian manusia berdiri bersamanya. Falamma qada salatahu nadarna taslimahu, kabbar taslim. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat kedua harusnya kan duduk apa? Duduk tasyahud awal. Tapi beliau tidak duduk, langsung berdiri. Maka manusia pun ikut berdiri. Ya ternyata Nabi lupa. Begitu Nabi akan salam, para sahabat sudah menunggu salam. Sudah tasyahud, para sahabat sudah menunggu salam. Nabi tidak salam. Fasajada ini. Beliau sujud dulu, 2 kali sujud. Wa huwa jalis, dan beliau dalam keadaan duduk. Tsumma sallam. Setelah itu beliau salam. Ya, maka di sini diterangkan bagaimana ketentuannya. Kalau terjadi pengurangan, maka pengurangan kewajiban, ya. Di sini disyariatkan sujud sahwi, dan sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Dan ini kaidahnya ya. Kaidah di dalam pengurangan sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi di sini.
Ya, jadi tasyahud dulu sebelum salam, sujud 2 kali. Setelah itu langsung salam tanpa tasyahud. Ya. Hanya saja Ibnu Qudamah memberikan rincian di sini. Ya. Tentang orang yang lupa mengerjakan ketentuan seputar apa? Seputar pengurangan kewajiban salat. Ibnu Qudamah memberikan rincian. Kata beliau, fa in qama an tasyahhudil awal fadakara qabla an yastatimma qa'iman raja'a fa ata bihi. Wa in istatamma qa'iman lam yarji'. Iya. Jadi kata Ibnu Qudamah, ya. Kalau dia berdiri dari tasyahud awal, ya. Tapi dia belum sempurna berdiri. Sekarang dia duduk ya, duduk sekarang. Dia baru mau berdiri, belum lagi lurus punggungnya, dia ingat, oh saya belum tasyahud, belum lurus punggungnya. Kalau belum lurus punggungnya, berarti belum sempurna apa? Berdiri, belum dianggap berdiri. Kalau dia belum sempurna berdiri, dia wajib segera kembali. Jelas ya? Wajib segera apa? Segera kembali. Tapi kalau dia sudah sempurna berdiri, baru dia ingat, nah ini justru menyelisih sunnah kalau dia kembali duduk. Iya. Karena Nabi di sini, begitu dia sudah berdiri, beliau melanjutkan. Para sahabat tidak menegur ya, tidak ada sahabat berkata subhanallah di sini. Tidak ada. Jelas ya? Baik. Nabi ingat sendiri. Hanya saja makmum boleh berkata subhanallah. Ya, untuk mengingatkan imam. Tapi mereka jangan menunggu imam duduk. Mereka ikut bersama imam berdiri. Dan si imam ketika diingatkan subhanallah, dan dia ingat bahwa dia lupa, dia jangan ikuti makmum duduk. Tapi dia tetap apa? Melanjutkan. Itu sunnahnya. Baik. Iya. Ini rinciannya ya, kalau dia meninggalkan kewajiban. Bagaimana kalau dia meninggalkan rukun? Nah, di sini dirinci oleh Ibnu Qudamah. Ketentuan seputar, pembahasan yang 10, ketentuan seputar pengurangan rukun salat. Kata Ibnu Qudamah, wa in nasiya ruknan fadzakarahu qabla syuru'i qira'ati raka'atin ukhra raja'a fa ata bihi wa ma ba'dahu. Ya. Kata Ibnu Qudamah, kalau dia meninggalkan sebuah rukun dan dia ingat sebelum memulai membaca surah pada rakaat yang lainnya, maka dia kembali. Dia datangkan lagi hal tersebut dan setelahnya. Ya. Contoh misalnya seseorang sujud. Sujud pertama. Dianggap bahwa dirinya ini sekarang sedang sujud keberapa? Sujud kedua. Langsung dia berdiri. Ya. Berarti dia meninggalkan apa? Mengurangi berapa? 2. Dia meninggalkan duduk di antara kedua sujud dan meninggalkan apa? Meninggalkan sujud kedua. Dia langsung berdiri. Ya. Begitu berdiri, sebelum membaca, dia baru ingat, oh, saya belum sujud. Belum duduk di antara 2 sujud. Apa yang dia lakukan di sini? Menurut Ibnu Qudamah dia apa? Kembali lagi. Langsung dia duduk di antara 2 sujud. Setelah itu dia sujud yang kedua. Setelah itu dia berdiri. Dan melanjutkan. Jelas ya? Nanti di akhirnya sujud sahwi sebelum apa? Sebelum salam. Tapi kalau misalnya sudah lewat bacaan, kata Ibnu Qudamah, wa in dzakaraha ba'da dzalika batalatir raka'ah allati tarakaha minha. Tapi kalau sudah lewat, misalnya dia lupa tadi, sujud pertama dia langsung berdiri. Dia sudah baca Al-Fatihah, ya. Dia sudah baca surah, begitu mau ruku, dia baru ingat, oh tadi saya lupa duduk di antara 2 sujud dan lupa apa? Sujud pertama, sujud kedua. Maka di sini kata Ibnu Qudamah, rakaat sebelumnya dianggap batal sudah, dianggap hilang. Jelas ya? Jadi kalau kejadian itu tadi di rakaat pertama, maka rakaat yang dia sedang berada sekarang ini itu dihitung rakaat pertamanya. Yang sebelumnya dianggap apa? Dianggap hilang, dianggap batal. Ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau beri syarat sebelum membaca di rakaat apa? Rakaat berikutnya. Ada pendapat yang kedua, dan ini lebih kuat pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah sebelum dia masuk ke rukun yang dia tinggalkan. Masih boleh dia kembali. Ya. Jadi kalau misalnya contoh yang saya berikan tadi.
Dia di sujud pertama langsung berdiri. Tapi begitu ruku dia ingat, maka di sini masih boleh kembali. Kecuali pada saat dia sujud baru dia ingat, oh, rupanya tadi sujud sebelumnya saya masih sujud pertama. Baru dia ingat, tapi dia di sujud pertama, ini sudah batal ya. Tapi kalau di ruku atau di i'tidal dia ingat, maka ini langsung dia duduk segera. Untuk apa? Untuk melengkapi rakaat sebelumnya. Setelah itu dia lanjutkan sholatnya. Dia anggap apa yang dia lakukan tadi belum dihitung. Iya, dia mulai melanjutkan dari rakaat yang pertama tadi. Ya, jelas sampai sini ya? Ya. Ini dipahami atau tidak? Hah? Baik, paham ya? Ya, jangan sampai antum pandangannya khusyuk saja. Ya. Tidak paham ya? Baik. Jadi sekali lagi saya simpulkan, kalau meninggalkan rukun, pendapat yang lebih kuatnya tidak seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Yang lebih kuatnya, kalau dia tinggalkan rukun, yang penting belum sampai kembali ke rukun itu lagi, masih boleh apa? Masih boleh kembali. Ya, masih boleh kembali kalau dia ingat. Baik, selesai sudah ya? Pembahasan yang ke-11 tentang orang yang lupa mengerjakan 4 sujud pada 4 rakaat. Kemudian mengingat kelupaan itu saja saat tasyahud akhir. Ya. Ini kejadian aneh bin ajaib. Ya. Kata Ibnu Qudamah, "Wa in nasiya arba'a sajadatin min arba'i raka'atin, fadzakara fit tasyahhudi sajada fil hal." Ya. Wa sahhat lahu raka'ah. Thumma ya'ti bi thalathi raka'at. Kata Ibnu Qudamah, kalau dia lupa 4 sujud dari 4 rakaat. Ya. Jadi subhanallah setiap rakaat ya, dia lupa satu apa? Satu sujud. Rakaat pertama bolong 1 sujud. Rakaat kedua bolong lagi 1 sujud. Rakaat ketiga bolong lagi 1 sujud. Rakaat keempat setelah 1 sujud baru dia ingat, oh rupanya tadi 3 rakaat ya berlalu saya baru apa? 1 sujud. Nah di sini dihitung berapa? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, dia sujud lagi yang kedua, kemudian berdiri, dan itu masih dihitung 1 rakaat baginya. 3 rakaat sebelumnya dianggap apa? Dianggap gugur. Nah, ini pendapat sebagian ulama ya, dan ini lebih kuat. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat, ya digabungkan semuanya, karena dia sudah sujud 4 kali sujud, berarti semuanya jumlahnya berapa? 2. Ini syah menjadi 2 rakaat. Ya, karena itu dia dihitung nanti menjadi rakaat yang ketiga. Tapi ini pendapat tidak begitu kuat saya kira. Insyaallah apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini itu saya kira lebih apa? Lebih kuat ya. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang bentuk yang kedua. Bentuk kelupaan yang kedua ya, yaitu kelupaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengurangan. Sekarang kita berpindah kepada kelupaan dalam bentuk yang ketiga. Kelupaan berupa apa? Keraguan. Ini pembahasan yang ke-12. Kata beliau ad-darbu as-salih. Yang ketiga, asyak, karena lupa, karena ragu. Ya. Seorang ragu. Nah, dan ragu, ya, dimaklumi, ya, dia antara 2 pilihan. Tidak bisa memastikan antara 2 hal. Ya, dan keraguan itu 2 macam ya. Keraguan itu 2 macam. Yang pertama ada dia ragu dan dia bisa taharri, bisa memilih. Ragu antara 3 dan 4. Tapi setelah dia hitung-hitung, oh kelihatannya saya kalau begini, apalagi misalnya kadang dia bawa jam misalnya. Ya, dia lihat, tidak sengaja lihat jamnya. Oh biasanya kalau seperti ini saya sudah 10 menit, biasanya sudah rakaat keempat. Ya, ini taharri ya. Ya, dia bisa taharri dalam hal yang seperti ini. Atau kalau dia taharri misalnya, ya dia ragu. Tapi ada orang sholat di sampingnya. Dia tadi sholat bareng sama-sama. Orang itu sudah salam, dia belum salam. Dia ragu antara 3 dan 4. Oh dia sudah salam, berarti mungkin sudah rakaat keempat saya. Ya, ini namanya apa? Taharri. Jelas sampai sini? Ya. Kalau dia mampu taharri, dia taharri. Ya, dia memilih yang benarnya. Kalau dia mampu. Ragu, dia mampu memilih yang benarnya, dia pilih yang benarnya. Yang kedua ada dia ragu, tetapi dia tidak mampu memilih. Tidak mampu menentukan. Iya. Maka ini 2 keadaan. Kalau keadaannya yang pertama, dia ragu, tapi bisa memilih, kewajibannya adalah apa? Adalah memilih.
Iya. Itulah hadis Abu Sa'id yang sudah berlalu, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab, falyutimma alaihi." Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, hendaknya dia taharri memilih yang benar. Kemudian dia sempurnakan di atas pilihannya. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak mampu memilih. Dia tidak mampu memilih. Kalau dia tidak mampu memilih, maka kewajibannya adalah apa? Diambil yang meyakinkan. Iya. Diambil yang apa? Yang meyakinkan. Kalau dia ragu antara 3 dan 4, yang meyakinkan yang mana? Yang 3 yang meyakinkan kan? Maka dia pilih yang 3. Ya, tapi kalau dia pilih yang 3, ya, di sini ada perbedaan hukum dari sisi tempat sujudnya, ada perbedaan hukumnya. Jelas ya? Ya, ada perbedaan hukum. Tadi saya katakan hadis Abu Sa'id yang apa namanya? Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab falyutimma alaihi. Itu hadis Abdullah bin Mas'ud ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, yang hadis Abu Sa'id adalah riwayat Muslim, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, dia tidak tahu berapa banyak dia salat, salasan am arba'an, apakah dia salat 3 atau 4, falyatrahi syak. Dia buang keraguannya. Wal yabni ala mastaiqan. Hendaknya dia bangun terhadap apa yang meyakinkan. Ya. 3 dan 4 yang meyakinkan yang mana? 3. Diambil 3, dia tambah lagi 1. Setelah itu kata Nabi, "Tsumma yasjudu sajadataini qabla ayyusallim." Kemudian dia sujud 2 kali. Sujud sebelum apa? Sebelum salam. Ya. Kemudian di dalam hadis Abu Sa'id ini diterangkan manfaat dari sujud sahwi. Dan ini penting ya, saya jelaskan. Kata Nabi, "Fa in shalla khamsan, syafa'na lahu salatahu." Kalau misalnya dia salat 5, ya. Anggaplah misalnya 3 ini keliru, harusnya 4, berarti dia salat berapa? 5 kan? Ya. Maka kalau dia salat 5, sujud sahwi itu telah menggenapkan salatnya. Iya. Kalau ternyata dia sudah salat benar 4 rakaat, maka sujud sahwi itu kanata targiman lisyaitan. Itu adalah hal yang membuat syaitan marah. Jadi yang membuat lupa itu dari mana? Hah? Kan dari apa? Perbuatan syaitan. Karena itu dikatakan sujud sahwi ini membuat syaitan apa? Membuat syaitan marah. Baik. Iya. Jadi di sini diterangkan 2 keadaan dalam keadaan lupa, sujud sahwinya. Ya. Jadi tadi kaidahnya mudah ya. 3 sebab ya. Menambah, mengurangi, dan apa? Ragu. Kalau menambah sujud sahwinya di mana? Setelah salam. Kalau mengurangi sujud sahwinya di mana? Sebelum salam. Kalau ragu di mana sujud sahwinya? Ya, ini dirinci. Kalau dia memilih dan menyempurnakan di atas pilihan, sujud sahwinya setelah salam. Iya. Kalau dia membangun di atas keyakinan, bukan karena pilihan, karena mengambil angka yang meyakinkan, maka sujud sahwinya sebelum apa? Sebelum salam. Ini saja yang ragu saja yang perlu dirinci. Iya. Jelas ya? Kalau ingin mudah, katakan saja. Kalau ragu, sama dengan mengurangi, yaitu sebelum salam. Kecuali kalau ragunya diambil pilihan dan dia bangun di atas pilihan, maka sujudnya setelah apa? Setelah salam. Baik, kita baca ucapan Ibnu Qudamah. Iya. Kata beliau, ad-darbus salih asyak. Bagian yang ketiga adalah ragu. Faman syakka fi tarki ruknin, fahuwa katarkihi. Siapa yang ragu dalam meninggalkan sebuah rukun, maka itu seperti dia meninggalkan rukun itu. Iya. Misalnya dia ragu, ini dia sudah sujud atau belum. Itu sama saja. Dia artinya sudah meninggalkan sujud. Ya. Wa syakka fi adadi rakaat bana 'alal yakin. Kalau dia ragu pada jumlah rakaat, maka dia bangun di atas keyakinan. Jumlah yang meyakinkan. Ragu antara 1 dan 2, maka yang meyakinkan adalah apa? Adalah 1. Illa al-imam khaffah. Kecuali imam secara khusus. Iya. Imam secara khusus, فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ.
Sungguhnya dia membangun di atas sangkaan terbesarnya. Nah, baik, kalau imam secara khusus, bagaimana kalau makmum? Apakah dua keadaan itu tadi berlaku untuk makmum juga? Ya, Ibnu Qudamah di sini hanya memandang untuk siapa? Imam saja. Ya, dan zahir haditsnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketentuan umum untuk imam dan selain apa? Imam, dan ini yang lebih rajih. Hanya saja memang imam, kalau dia ragu dan membangun di atas bangunan, keraguan di atas pilihan, nanti pilihannya akan dikuatkan oleh makmum di belakangnya. Ya, saya misalnya imam ya, saya sekarang ragu, ini sudah rakaat ketiga atau keempat? Saya ragu. Ya, maka saya memilih, oh enggak, ini kayaknya masih ketiga. Sudah saya pilih tiga. Pilihan ya. Kalau saya berdiri keempat, makmum akan apa? Akan diam. Kan begitu? Nah, begitu saya berdiri, oh ternyata makmum diam. Berarti sudah apa? Sudah benar. Ya, saya ragu antara 4 atau 3. Ya. Ternyata saya memilih 4. Nah, maka kewajiban saya adalah apa? Duduk. Oh ini sudah 4, berarti saya duduk tasyahud. Begitu saya duduk tasyahud, makmum di belakang berkata subhanallah. Berarti apa? Kurang 1. Nah, maka karena itulah Ibnu Qudamah memberikan ketentuan bahwa pilihan itu hanya boleh untuk siapa? Imam saja. Ya, tapi ini pendapat tidak kuat ya. Yang benarnya bahwa ini berlaku juga untuk apa? Untuk makmum. Karena asalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketentuan umum. Iya. Kemudian kata beliau, jadi yang ke-13 ketentuan seputar keraguan karena meninggalkan rukun sholat. Ya, kemudian ketentuan seputar keraguan pada jumlah rakaat sholat untuk imam dan makmum. Ya, kata beliau, kata Ibnu Qudamah, "Fainahu yabni ala ghalibi dhannihi." Ini yang sudah kita terangkan ya untuk imam dan makmum. Kemudian berikutnya yang ke-15 letak sujud sahwi sebelum salam. Ini Ibnu Qudamah memberi kaidah di sini. Kata beliau, "Wa likulli sahwin sajadatani qabla salam." Setiap terjadinya kelupaan, tempat sujudnya sebelum salam. Ini kaidah Ibnu Qudamah ya. Kecuali man sallama an naqsin fi salatihi. Iya, wal imamu idza bana ala ghalibi dhannihi. Baik. Kecuali kalau siapa yang salam padahal masih kurang dalam salatnya. Ya. Salatnya masih kurang, dia salam. Berarti dia menambah apa? Menambah salam. Kalau menambah salam, tambahan berarti setelah apa? Setelah salam. Demikian pula kalau imam, apabila dia membangun di atas ghalib dhannihi. Ini kaidah dari Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan ini pendapat di kalangan sebagian ulama. Dan lebih kuatnya apa yang saya uraikan tadi, itu kesimpulan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan banyak dari ulama kita di masa ini. Iya. Jadi sekali lagi saya simpulkan, tempat sujud sahwi adalah dilihat keadaannya. Kalau kelupaan karena tambahan, maka sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Kalau kelupaan dalam bentuk pengurangan, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau kelupaan dalam bentuk keraguan, maka dilihat. Kalau dia bangun keraguannya di atas pilihan, di atas tahari, sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Kalau dia bangun pilihan keraguannya dibangun di atas jumlah yang meyakinkan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Ini yang paling enaknya di dalam mengukur dan paling mudahnya. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi selesai sudah pembahasan yang ke-15 dan ke-16. Kemudian, bila seorang lupa mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Ada seorang, ya, dia harusnya, karena dia mengurangi, harusnya sujud sahwinya di mana? Sebelum salam. Ya. Tapi dia lupa lagi. Ya. Lupa lagi. Setelah salam baru dia ingat, oh, harusnya saya sujud sahwi tadi. Tapi sudah berlalu. Apa yang dia lakukan? Kata Ibnu Qudamah, "Wan nasi lisujud qabla salam." Ya, orang yang lupa untuk sujud sebelum salam juga tempat sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Ya, sebab dia mau sujud di mana lagi? Ya. Jelas ya? Baik.
Kalau ada yang bertanya, ya dia lupa sujud sahwi. Lupanya 3 kali. Ya sebelum salam harusnya dia sujud. Tapi dia lupa. Setelah salam, dia lupa lagi. Ya. Nanti setelah duduk dikir baru dia ingat. Apakah dia sujud atau tidak? Jawabannya kalau belum lama, ya terpisahnya, ya dia sujud sahwi. Tapi kalau sudah lama, dia sudah pergi jalan-jalan, dia sudah sholat sunnah, ya dia sudah pergi makan, ya. Maka ini dia wajib apa? Sujud sahwi sudah gugur. Sebab sujud sahwi ini tidak membatalkan sholat, dia hanya meninggalkan kewajiban. Dan kewajibannya dia tinggalkan di sini bukan karena kesengajaan, karena apa? Karena kelupaan. Iya. Tadi kita katakan kalau dia 2 rakaat kemudian salam. Sholat duhur misalnya, 2 rakaat setelah itu salam. Dia ingat, besoknya baru dia ingat. Nah, apakah dia langsung tambah 2 rakaat saja kemudian salam? Atau dia ulangi dari awal? Jawabannya harus dia ulang dari awal. Sebab Nabi menambah karena beliau masih duduk di masjid, baru zikir. Ya. Jelas ya? Ini pemisahnya jarak yang sedikit. Tapi kalau pemisahnya jaraknya banyak, ini harus dia ulang dari mana? Dari awal. Pembahasan berikutnya, hukum tasyahud setelah sujud sahwi. Iya. Kata beliau, "Fa'innahu yasjudu sajdatain ba'da salamihi." Itu tiga tempat ya, dan sudah kita rinci yang benarnya rincian yang pertama yang kita terangkan. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Tsumma yatasyahhadu wa yusallim." Tentang sujud sahwi, Ibnu Qudamah menegaskan setelah sujud sahwi, seseorang itu tasyahud lagi. Kemudian apa? Kemudian salam. Dan ini memang ada haditsnya. Ada haditsnya, hanya saja dari sisi periwayatan, dia dianggap sebagai riwayat yang syaddah. Riwayat yang lemah. Karena dia lemah, maka yang benarnya, sujud sahwi itu, ya, tidak disyariatkan tasyahud kembali. Tapi langsung apa? Langsung salam saja. Itu yang benarnya. Pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-20, apakah makmum mengerjakan sujud sahwi jika lupa di belakang imam? Ya. Ibnu Qudamah menjelaskan, "Walaysa 'alal ma'mum sujudu sahwin." Ya. Tidak ada kewajiban terhadap makmum untuk sujud sahwi. Jadi kalau makmumnya di belakang lupa, begitu imam salam, ya, maka dia tidak sujud sahwi untuk dirinya. Tapi apa? Dia ikut salam bersama imam. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat ya berdasarkan hadits innama ju'ilal imam apa? Yu'tamma bih. Walaupun ada sebagian dari ulama yang berpendapat bolehnya. Ya. Yang berpendapat tentang bolehnya, tapi ini pendapat yang disebut oleh Ibnu Qudamah insyaallah taala lebih kuat. Pembahasan yang ke-21, kewajiban makmum mengikuti imam dalam sujud sahwi. Kata beliau, illa ayyashuwal imamuhu fayasjudu ma'ahu. Iya, kecuali kalau imamnya lupa dia sujud bersamanya. Wa man saha imamuhu aw nabahu amrun taib. Jadi imam kalau sujud, kalau lupa, makmum harus ikut. Makmum harus ikut bersama apa? Bersama imam. Iya. Sisa sekarang, mungkin kalau makmumnya ikut dari awal rakaat, semuanya jelas ya. Ya, makmumnya dari rakaat awal ikut. Rakaat terakhir imam sujud sebelum salam atau sujud setelah salam sujud. Ya. Jelas ya? Adapun kalau sujudnya imam sebelum salam, ini tidak ada iskal sama sekali. Sebab yang masbuk juga tidak akan bisa berdiri sebelum imam apa? Salam. Tapi yang menjadi masalah kalau imamnya sujud setelah salam. Imamnya sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masbuk kewajibannya apa? Berdiri. Tapi imam sujud lagi, sujud sahwi. Apa yang dilakukan oleh masbuk ini? Kalau orang ikut dari awal tidak ada masalah. Dia ikut salat bersama siapa? Bersama imam. Tapi si masbuk, iya. Di sini kewajibannya dirinci. Jelas ya? Kalau dia menghadiri, misalnya lupanya imam dia hadiri, maka nanti setelah dia sempurnakan sholatnya, dia sujud sahwi. Tapi kalau dia tidak hadiri kelupaan imam, maka dia tidak sujud sahwi. Jelas ya? Ini yang dikuatkan oleh sebagian dari ulama kita, dan kelihatannya ini pendapat
Saya kira insyaallah taala yang pertengahan di dalam hal ini. Baik, pembahasan yang terakhir, cara makmum laki-laki dan perempuan dalam mengingatkan imam yang lupa. Kata Ibnu Qudamah, "Wa man saha imamuhu aw nabahu amrun fi salatihi fatasbihur rijal wa tasbihul lin-nisa." Siapa yang imamnya lupa atau ada kesamaran di dalam salatnya, maka cara mengingatkannya bertasbih bagi laki-laki. Itu laki-laki membaca apa? Subhanallah. Ya, dan tasbih bagi perempuan. Perempuan bertepuk tangan. Yang memukul tangannya. Dan ini berdasarkan hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Saya kira selesai ya pembahasan untuk malam ini. Sudah selesai pembahasan sujud sahwi. Ini banyak pertanyaan ya, bagaimana ininya? Waktu sudah jam 10. Ya. Simpan aja dulu pertanyaannya, nanti kita jawab insyaallah taala. Jangan di ini ya pertanyaannya, nanti kita jawab. Waktunya sudah jam 10. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.